Al-babus salisu fi sabri wal mardi. Bab yang ketiga pada menyatakan sabar dan sakit. Di bab yang ketiga ini dua pembahasan, sabar dan sakit. Man arada ayyan juwa min azabillahi wa yanala sawabahu wa rahmatahu wa yadkhula jannatahu falyanhi nafsahu anis syahwatid dunya. Barang siapa yang berkehendak ia barang siapa akan bahwa sungguh selamat ia, lepas ia min azabillah daripada siksa Allah, daripada azab Allah, wa yanala sawabahu wa rahmatuhu dan mencapai ia akan pahalanya Allah dan rahmatnya Allah, wa yadkhula jannatahu dan masuk ia akan surganya Allah, falyanhi nafsahu anis syahwatid dunya maka hendak mencegah ia nafsunya an syahwatid dunya daripada syahwat dunia. Orang yang ingin selamat daripada azab Allah, selamat daripada siksa Allah, dan ingin memperoleh pahala dan kasih sayangnya, juga ingin masuk ke dalam surga, falyanhi maka hendaklah dia mencegah nafsunya demi melampiaskan syahwat duniawi. Kemudian wal yasbir ala syadaidiha, dan hendak pula ia sabar atas segala kesulitan-kesulitan. Dia bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah di dunia ini. Itu syarat untuk lepas daripada azab Allah dan mendapat rahmat dan pahala yang diberikan Allah. Begitu juga dimasukkan ke dalam surga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Itu di dalam surat Ali Imran ayat 146. Selanjutnya, was-sabru ala aujahin, dan sabar itu ada beberapa macam. Sehingga para ulama menyebutkan sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillahi ta'ala. Sabar dalam ketaatan Allah. Sabar atas taat kepada Allah. Yang kedua, wasabrun ala muharimihi. Dan sabar atas yang diharamnya Allah. Dan yang ketiga, wasabrun alal musibati, dan sabar atas musibah. Wa indas sadanatil ula, dan lebih-lebih di ketika detik-detik yang pertama, serangan-serangan yang pertama. Karena kebiasaan kita nggak sabar ketika musibah dengan tiba-tiba. Nah, maka wa indas sadamatil ula, dan di ketika detik-detik yang pertama atau serangan yang pertama. Sebab kalau kita lihat tentang sabar secara bahasa artinya al-habsu, yaitu menahan diri. Itu secara lughawi, secara bahasa. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dari 3 perkara yang kita sebutkan tadi, yaitu sabar terhadap ketaatan kepada Allah, sabar terhadap hal-hal yang diharamkan, sabar terhadap musibah yang ditakdirkan oleh Allah. Inilah bentuk sabar yang biasa dipaparkan oleh para ulama. Sehingga sabar itu dibagi 3. Yang pertama, yaitu sabar di atas taat kepada Allah. Itu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat lagi badannya, merasa malas, lelah, capek. Juga dalam melakukan ketaatan akan terasa berat bagi harta. Seperti dalam masalah zakat, haji. Jadi intinya namanya ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh adanya kesabaran
dan dipaksakan. Sebagaimana Allah kan berfirman di dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru, dan sampai la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakal kepada Allah supaya kamu beruntung tuflihun. Nah, maka sebagian ulama menjelaskan tentang ayat yang saya bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan konsekuensi dan besarnya keimanan itu dengan 4 hal, yaitu sabiru, rabitu, dan bertawakal kepada Allah. Sabiru artinya berarti menahan diri dari maksiat. Kemudian sabiru berarti menahan diri dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Juga rabitu adalah, itu kita dalam memahami ayat tersebut, adalah banyaknya melakukan kebaikan dan mengikutnya kepada kebaikan. Sedangkan takwa yang di akhir ayat tadi, yaitu mencakup semua hal tadi. Kesabaran dan ketaatan itu butuhnya tenaga yang cukup valid dan harus terus-menerus dijaga. Karena ketaatan itu akan membebani seseorang dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. Ketaatan itu terasa berat bagi jiwa, karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat, yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Kemudian yang kedua itu sabar di atas maksiat, di atas yang diharamkan oleh Allah. Kita perlu ingat bahwa jiwa seseorang biasa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan, kemaksiatan dan sebagainya. Maka hendaklah seseorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram, berdusta, menipu, baik dalam muamalat dan dari segala sisinya, memakan harta dengan cara batil, dengan riba dan semacamnya lah. Itu kewajiban untuk kita menahankan diri, bersabar di atas kemaksiatan, agar kita tidak melakukannya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam itu, sampai dia tidak lagi mengerjakannya. Dan ini tentunya saja membutuhkan pemaksaan diri, mengekangkan diri, dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Itu prinsipnya bagi orang yang sabar di atas berbuat maksiat. Kemudian, sabar yang ketiga, menghadapi musibah. Menghadapi takdir yang pahit. Kan musibah itu adalah sesuatu yang pahit. Lebih-lebih musibah yang pertama, yang belum kita diuji oleh Allah. Itu pasti kita kadang-kadang sudah mati. Shock kita. Dengan serangan tiba-tiba. Sehingga yang kita ingatkan bahwa takdir Allah itu ada 2 macam. Ada yang menyenangkan, dan ada yang terasa pahit. Untuk takdir yang menyenangkan, maka seseorang hendaknya bersyukur. Dan syukur termasuk dalam melakukan taat kepadanya, sehingga butuh juga pada kesabaran. Dan hal ini termasuk dalam sabar bentuk yang pertama yang kita jelaskan, yaitu sabar di atas ketaatan. Sedangkan sabar di atas musibah, di atas takdir yang dirasakan pahit, semisal seseorang menghadapi musibah pada badannya, atau kehilangan harta, atau jabatan, atau kehilangan salah seorang kerabat dan sebagainya, maka ini semua butuh pada kesabaran dan pemaksaan diri dalam menghadapi hal semacam ini. Hendaklah seseorang sabar dalam menahan dirinya, jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badannya. Itu yang perlu oleh kita memaksakan diri untuk sabar di atas persoalan musibah, agar kita tidak terjebak ke dalam suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah suudzan kepada Allah, rahmat Allah akan terganjal, ridha Allah akan terhenti kepada hambanya. Jadi itu pembahasan 3 sabar yang dibahaskan oleh para ulama. Yang pertama sabar atas taat, yang kedua sabar atas yang diharamkan, dan yang ketiga sabar atas musibah atau takdirnya Allah. Kemudian orang yang telah sukses di dalam kesabarannya tentunya akan mendapat pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi.
Seperti ayat yang di atas tadi, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Tentunya diberikan predikat oleh Allah, diberikan derajat. Tingkatan derajat manusia pada dasarnya di akhirat nanti berbeda-beda. Sebagaimana di dunia, manusia juga dalam tingkatan di dunia yang fana ini berbeda-beda pula. Apalagi derajat di akhirat. Maka derajat di akhirat tingkatannya disesuaikan dengan seberapa eksisnya amal kita ketika di dunia ini. Maka akan menjadi patokan derajat kita di akhirat nantinya. Maka orang yang sabar tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi. Wallahu yuhibbus sabirin, karena memang Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, maka di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan, "Faman sabara ala ta'atillahi ta'ala a'tallahu ta'ala yaumal qiyamati salasa mi'atin darajatin fil jannah." Barang siapa yang bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah perintah-perintah kepada Allah, a'tallahu ta'ala yaumal qiyamah, maka Allah memberikan pada hari kiamat 30 derajat nantinya di surga bagi orang yang sabar di atas taat kepada Allah. Kemudian tiap-tiap satu derajat barang di antara langit dan di antara bumi, begitu jauhnya. Setiap satu derajat setinggi jarak antara langit dan bumi. Yang kedua, wa man sabara ala muharimillahi a'tallahu yaumal qiyamati 600 darajatin. Barang siapa yang bersabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, diberikan oleh Allah di hari kiamat nantinya 600 derajat. Jadi orang yang sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang, diharamkan Allah, maka orang itu akan mendapat derajatnya di surga 600 derajat. Kullu darajatin, setiap satu derajat, mislu bainas sama'is sabi'ati wal ardi sabi'ah. Setiap satu derajat setinggi jarak antara langit dan bumi yang ketujuh. Jadi lebih jauh lagi diberikan derajat oleh Allah kepada orang yang sabar di atas larangan Allah. Yang ketiga, waman sabara alal musibati, orang yang sabar di atas musibah, di atas takdir Allah, a'tallahu ta'ala yaumal qiyamati, diberi oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nantinya 700 darajatin, yaitu 700 derajat di surga. Allah akan memberikan 700 derajat bagi siapa saja yang bersabar di atas menghadapi musibah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar, dia teguh hati, dia siap untuk menghadapi apapun yang diberikan oleh Allah. Maka Allah nantinya akan memberikan derajatnya di akhirat, di surga nantinya, yaitu 700 derajat. Kejauhan antara satu derajat dengan satu derajat, yaitu darajatin fil jannati, yaitu kullu darajatin ma bainal arsy ila as-sara. Setiap satu derajat yang 700 tadi, ma bainal arsy ila as-sara, barang di antara aras dan bumi. Jadi di antara 3 derajat tadi, Allah lebih meninggikan derajat bagi orang-orang yang sabar ketika Allah mengujinya, ketika Allah memberikan musibahnya, sampai 700 derajat nantinya di surga, dan setiap satu derajat setinggi jarak antara aras dan bumi.